Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Azahra dan dua rekan saya yaitu Nisa Fairuz Zahra dan Ahmad Hafidin Aslam. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi rumus integral Cauchy dan teorema-teorema yang berhubungan. Kami dari kelas 6D, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas UIN Raden Intan, Lampung. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Anggun Azahra. Materi kedua akan disampaikan oleh Nisa Fairuz Zahra. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Ahmad Hafidin Aslam. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Jika fz analitik di dalam pada suatu kurva tertutup sederhana C dan alfa suatu titik di dalam C pada gambar 1.1, maka f alfa sama dengan 1/2 NI integral tertutup sepanjang kurva C fz per z min alfa dz, di mana C dijalani dalam arah positif, berlawanan arah putaran jarum jam. Juga turunan ke N dari Fz dz sama dengan alfa diberikan oleh F pangkat N dikali alfa sama dengan N faktorial per 2 NI integral tertutup sepanjang kurva C Fz per Z min alfa pangkat N plus 1 dz, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Hasil 1 dapat dipandang sebagai suatu hal khusus dari 2 dengan N sama dengan 0. Jika kita mendefinisikan 0 faktorial sama dengan 1, yang kedua yaitu hasil 1 dan 2 dinamakan rumus integral Cauchy, dan menunjukkan jika suatu fungsi fz diketahui pada kurva tertutup sederhana C, maka nilai fungsi dan semua turunannya dapat ditentukan di semua titik dalam C. Poin keempat yaitu jika suatu fungsi berubah, maka memiliki turunan pertama yaitu analitik dalam suatu daerah terhubung. Selanjutnya di sini ada soal yang pertama, jika fz analitik di dalam dan pada batas C dari suatu daerah terhubung sederhana R, buktikan rumus integral Cauchy. F alfa sama dengan 1/2 NI integral tertutup sepanjang kurva C Fz per Z min alfa dz. Di sini kita pakai metode 1. Fungsi Fz dikali Z min alfa analitik di dalam pada C kecuali di titik Z sama dengan alfa. Lihat gambar 1.2 di samping. Menurut teorema 4, kita mempunyai integral tertutup sepanjang kurva C Fz per Z min alfa dz sama dengan integral tertutup sepanjang kurva R Fz per Z min alfa dz. Di sini yaitu persamaan 1. Di mana kita dapat memilih R sebagai suatu lingkaran berjari-jari epsilon dan berpusat di alfa. Maka suatu persamaan untuk R adalah mutlak Z min alfa sama dengan epsilon atau Z min alfa sama dengan epsilon I pangkat 8, di mana 8 ini lebih dari sama dengan 0 dan 8 ini kurang dari 2pi. Selanjutnya gantikan Z sama dengan alfa plus epsilon E pangkat I8, dz sama dengan I epsilon E pangkat I8 pada integral di ruas kanan atau persamaan 1, maka integral tertutup sepanjang kurva R Fz per Z min alfa dz sama dengan integral 0 sampai 2pi F dikali alfa plus epsilon E pangkat I8 dikali I epsilon E pangkat I8 per epsilon E pangkat I8 D8 sama dengan I dikali integral 0 sampai 2pi F dikali alfa. Jadi dari persamaan 1 kita mempunyai integral tertutup sepanjang kurva C Fz per Z min alfa dz sama dengan
I dikali integral 0 sampai 2pi F dikali alfa plus epsilon E I pangkat 8 D8. Ambillah limit kedua rumus dari persamaan 2 dan gunakan kekontinuan Fz. Maka kita mempunyai integral tertutup sepanjang kurva C Fz per Z min alfa dz sama dengan limit epsilon sampai 0 I dikali integral 0 sampai 2pi F dikali alfa plus epsilon E pangkat I8 D8 sama dengan I dikali integral 0 sampai 2pi limit epsilon sampai 0 I dikali F dikali alfa plus epsilon E pangkat I8 D8 sama dengan I dikali integral 0 sampai 2pi F dikali alfa D8 sama dengan 2 pi F alfa, sehingga kita memperoleh yang diinginkan yaitu F alfa sama dengan 1/2 pi integral tertutup sepanjang kurva C Fz per Z min alfa dz epsilon E I pangkat 8 D8. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jika Fz analitik di dalam dan pada batas C dari suatu daerah terhubung sederhana R, buktikan bahwa F alfa sama dengan 1/2 pi integral tertutup sepanjang kurva C dari Fz per Z min alfa kuadrat dz. Dari soal 1, jika A plus H terletak dalam R, maka kita mempunyai F dikali alfa min H dikurang F alfa per H sama dengan 1/2 pi integral tertutup sepanjang kurva C dari 1/H dikali 1/Z min alfa min H dikurang 1/Z min alfa Fz dz sama dengan 1/2 pi integral tertutup sepanjang kurva C dari Fz dz per Z min alfa min H dikali Z min alfa sama dengan 1/2 pi integral tertutup dan sepanjang kurva C dari Fz dz per Z min alfa kuadrat ditambah H/2 pi integral tertutup sepanjang kurva C dari Fz dz per Z min alfa min H dikali Z min alfa kuadrat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa hasil yang diinginkan tercapai dengan mengambil limitnya untuk H mendekati 0 jika kita dapat menunjukkan bahwa suku terakhirnya itu mendekati 0. Untuk menunjukkan ini, kita menggunakan kenyataan bahwa jika gamma adalah suatu lingkaran berjari-jari epsilon dan berpusat di alfa, serta seluruhnya terletak di dalam R, maka H/2 pi integral tertutup sepanjang kurva C dari Fz dz per Z min alfa min H dikali Z min alfa kuadrat sama dengan H/2 pi integral tertutup sepanjang R dari Fz dz per Z min alfa min H dikali Z min alfa kuadrat. Pilihlah H cukup kecil sehingga A mendekati H itu terletak di dalam R dan mutlak H kurang dari epsilon per 2. Maka kenyataan bahwa persamaan R adalah mutlak Z min alfa sama dengan epsilon. Dari itu kita peroleh mutlak Z min alfa min H itu lebih dari sama dengan mutlak Z min alfa dikurang mutlak H lebih dari epsilon dikurang epsilon per 2 sama dengan epsilon per 2. Hal ini juga dikarenakan Fz itu analitik di dalam R, maka kita dapat menentukan suatu bilangan positif M sehingga mutlak Fz kurang dari M. Kemudian karena panjang R adalah 2 pi epsilon, maka kita mempunyai mutlak H/2 pi integral tertutup dari sepanjang R dari Fz dz per Z min alfa min H dikali Z min alfa kuadrat itu kurang dari sama dengan mutlak H/2 pi dikali M dikali 2 pi epsilon per 2 dikali epsilon kuadrat sama dengan 2 dikali mutlak H dikali M per epsilon kuadrat. Dari soal nomor 2 ini, hal yang menarik untuk diselidiki adalah bahwa hasil ini setara dengan
fungsi yang ada di bawah ini. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu buktikan bahwa di bawah syarat pada soal nomor 2 berlaku Fn alfa sama dengan n faktorial per 2 pi integral tertutup sepanjang C dari Fz per Z min alfa pangkat n plus 1 dz dengan n 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kasus untuk n sama dengan 0 dan 1 berturut-turut langsung diperoleh dari soal 1 dan 2 asalkan kita mendefinisikan F0 alfa sama dengan F alfa dan 0 faktorial sama dengan 1. Untuk membuktikan kasus di mana n sama dengan 2, kita bisa menggunakan soal nomor 2 di mana alfa dan alfa plus h itu terletak di dalam R untuk memperoleh F dikali alfa plus h dikurang F aksen alfa per h sama dengan 1 per 2 pi integral tertutup sepanjang C dari 1 per H dikali 1 per Z min alfa min 1 kuadrat min 1 per Z min alfa dikuadratkan Fz dz. Dari hal itu kita dapatkan 2 faktorial per 2 pi integral tertutup sepanjang C dari Fz per Z min alfa pangkat 3 dipangkatkan 3 dz plus H per 2 pi integral tertutup sepanjang C dari 3 dikali Z min alfa dikurang 2H per C min H dikali Z min alfa kuadrat dikali Z min alfa dipangkatkan 3 Fz dz. Dari hal tersebut hasil yang diinginkan tercapai ketika kita mengambil limitnya untuk H mendekati 0 jika kita dapat menunjukkan bahwa suku terakhirnya itu mendekati 0. Bukti untuk ini sama dengan soal nomor 2 yang menggunakan kenyataan bahwa integral sekeliling C sama dengan integral di sekeliling R. Jadi kita mempunyai mutlak dari H per 2 pi integral tertutup kurva sepanjang R dari 3Z min alfa min 2H per Z min alfa kuadrat dikali Z min alfa dipangkatkan 3 Fz dz dikali H per 2 pi dikali M pi epsilon per epsilon per 2 dikuadratkan dikali epsilon pangkat 3 sama dengan 4 dikali H dikali M per epsilon pangkat 4. Karena terdapat M sehingga mutlak dari 3 dikali Z min alfa min 2H Fz kurang dari M. Selanjutnya ada soal nomor 4 dan 5 dan 6 sebagai soal latihan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Hafidin Aslam. Akan menjelaskan beberapa teorema penting. Yang pertama ada teorema Morera. Jika Fz kontinu dalam suatu daerah terhubung sederhana R dan jika integral garis tertutup sepanjang kurva C dari Fz dz sama dengan 0 di sekeliling setiap kurva tertutup sederhana C dalam R, maka Fz analitik dalam R. Ketaksamaan Cauchy. Jika Fz analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C yang berjari-jari R dan berpusat di Z sama dengan A. Selanjutnya teorema Liouville. Andaikan untuk setiap Z di dalam bidang kompleks, 1 Fz analitik san, 2 Fz terbatas yaitu mutlak Z kurang dari M untuk suatu konstanta M. Selanjutnya teorema dasar aljabar. Setiap persamaan suku banyak PZ dengan A0 plus A1 plus A2Z kuadrat plus sampai dengan ANZ kuadrat N0 sama dengan berbagai berderajat N lebih dari sama dengan 1 dan AN tidak sama dengan 0 memiliki paling sedikit satu akar. Selanjutnya beberapa teorema penting. Teorema nilai rata-rata Gauss. Jika Fz analitik di dalam dan pada satu lingkaran C dengan pusat alfa dan jari-jari F, maka F alfa adalah nilai rata dari Fz pada C. Teorema modulus maksimum. Jika Fz analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C dan tidak sama dengan konstanta, maka nilai maksimum dari mutlak Fz terjadi pada C. Selanjutnya teorema modulus minimum. Jika Fz analitik dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C dan Fz tidak sama dengan 0 di dalam C, maka mutlak Fz mencapai nilai minimumnya pada C.
teorema argumen. Jika FZ analitik di dalam dan pada suatu kurva tertutup sederhana C, kecuali untuk sejumlah berhingga pole di dalam C. Selanjutnya ada teorema Rauch. Jika FZ dan GZ analitik di dalam pada suatu kurva tertutup sederhana C, jika mutlak GZ kurang dari mutlak FZ pada C, maka banyakkan nilai 0 yang dimiliki FZ plus GZ dan FZ di dalam C adalah sama. Rumus integral Poisson untuk suatu lingkaran. Misalkan FZ analitik di dalam dan pada lingkaran C yang didefinisikan C, dan jika mutlak GZ kurang dari mutlak FZ pada C, maka banyaknya nilai 0 yang dimiliki FZ plus GZ adalah sama. Rumus integral Poisson untuk separuh bidang. Misalkan FZ analitik dalam separuh bidang Y lebih dari sama dengan 0 dari bidang Z, dan misalkan pula elemen sama dengan E plus in suatu titik di dalam separuh bidang bagian atas tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Presentasi hari ini selesai dengan materi yang berjudul Rumus Integral Cauchy dan Teorema-teorema yang berhubungan. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan di chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.